Telaga Sarangan terletak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Belakangan ini jadi sorotan publik lantaran dua peristiwa viral. Pertama, viral perempuan bercadar berjalan di tengah jalan diduga ditinggal sang kekasih saat berwisata di Telaga Sarangan. Lalu, belum lama ini viral video baku hantam pengunjung dan penjual makanan diduga hanya perkara sate. Terlepas dari dua peristiwa viral itu, Telaga Sarangan memiliki kisah yang melegenda. Konon, asal-usul telaga berlokasi di kaki Gunung Lawu tersebut akibat ulah sepasang naga. Telaga Sarangan sendiri memiliki luas 30 hektar dengan kedalaman sekitar 28 meter. Ada yang unik dari telaga ini, yakni pulau yang ada di tengah telaga dan dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Menurut penduduk setempat, di pulau itu bersemayam roh leluhur pencipta Telaga Sarangan, yaitu Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Penduduk setempat sering menyebut Telaga Sarangan sebagai Telaga Pasir. Awal mula terbentuk telaga berasal dari cerita sepasang suami istri bernama Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Bertahun-tahun mereka hidup berdampingan. Suami istri belum dikaruniai anak. Lalu Kiai dan Nyai Pasir bersemedi memohon kepada Sang Hyang Widi agar dikaruniai anak. Akhirnya mereka pun mendapat seorang anak laki-laki yang diberi nama Joko Lelung. Mereka bercocok tanam dan berburu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena pekerjaan yang dirasa berat, maka Kiai Pasir dan Nyai Pasir bersemedi memohon kesehatan dan umur panjang kepada Sang Hyang Widi dalam semedinya. Pasangan suami istri tersebut mendapat wangsit bahwa keinginannya akan terwujud jika dapat menemukan dan memakan telur yang ada di dekat ladangnya. Kemudian pergilah Kiai Pasir ke hutan dengan maksud bertanam di ladangnya. Karena ladang yang akan ditanami banyak pohon-pohon besar, ia menebang beberapa pohon besar satu demi satu hingga menemukan telur berwarna putih. Tidak berpikir panjang lagi, Kiai Pasir segera pulang membawa telur tersebut dan diberikan kepada sang istri. Akhirnya suami istri itu sepakat untuk merebus telur tersebut. Telur kemudian dibagi dua. Setelah memakan telur tersebut, Kiai Pasir kembali pergi ke ladang. Dalam perjalanannya itu, badannya terasa panas dan gatal. Lantaran tak kuasa menahan gatal itu, ia menggaruknya hingga menimbulkan luka lecet di seluruh tubuh. Kiai Pasir kemudian berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Hal yang sama juga terjadi dengan Nyai Pasir. Keduanya lalu berubah menjadi ular naga yang sangat besar dan berguling-guling di pasir hingga menimbulkan cekungan yang semakin lama semakin besar dan dalam. Dari dalam cekungan keluar air yang sangat deras dan menggenangi cekungan tadi. Menyadari kemampuan yang dimilikinya, Kiai Pasir dan Nyai Pasir berniat untuk membuat cekungan sebanyak-banyaknya untuk menenggelamkan Gunung Lawu. Mengetahui kedua orang tuanya berubah menjadi naga besar dan memiliki niat buruk, maka Joko Lelung bersemedi agar niat tersebut dapat diurungkan. Semedi Joko Lelung pun diterima oleh Hyang Widi. Saat kedua orang tuanya sedang berguling-guling membuat cekungan baru, timbul wahyu kesadaran agar Kiai dan Nyai Pasir mengurungkan niat menenggelamkan Gunung Lawu. Begitulah asal mula Telaga Pasir atau Telaga Sarangan yang sampai kini masih diyakini oleh penduduk setempat. Bahkan setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada hari Jumat bulan Ruah, bulan puasa, selalu diadakan upacara bersih desa dan larung tumpeng atau larung sesaji. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat desa. Dalam upacara ritual ini, warga melarung persembahan atau sesaji ke tengah telaga. Itulah beberapa peristiwa unik yang ada di wilayah Telaga Sarangan, yang dimana tempat ini disakralkan oleh penduduk setempat, sehingga setiap tahunnya harus ada sesaji atau mungkin diwajibkan itu tanda syukur kepada Tuhan bahwa hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak terjadi di tempat ini. Telaga Sarangan tidak hanya dibuat untuk wisata oleh masyarakat setempat, tapi juga dibuat untuk syuting sinetron,
berfotoria, dan juga kadang dibuat untuk membuat video klip. Beberapa orang juga telah melakukan video klip di saat kami berada di tempat ini untuk melakukan liputan dan melakukan penelusuran tentang sejarah daripada Telaga Sarangan yang ada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Selain itu, upacara ini juga bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada roh leluhur yang merupakan cikal bakal desa Sarangan, yaitu Kiai Pasir. Sarangan sendiri merupakan istilah masyarakat sekitar untuk menyebut naga. Jadi, Telaga Sarangan bisa disebut juga dengan nama Telaga Naga. Berikut keterangan dari masyarakat di wilayah Telaga Sarangan tentang sejarah daripada atau legenda daripada Telaga Sarangan yang berada di Kabupaten Magetan, Kabupaten Jawa Timur, Indonesia. Telaga Sarangan juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit Jawa Timur. Di balik ketenarannya terdapat cerita awal mula penemuan telaga yang selama ini belum banyak diketahui publik. Cerita dari beberapa sejarawan memang berbeda-beda, dan kali ini ada sejarawan lain, Ki Atmo Sentono, juga menceritakan sejarah daripada Telaga Sarangan. Berikut keterangan dari masyarakat Telaga Sarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Cak John. Kali ini kita berada di sebuah telaga, tepatnya di Kabupaten Magetan, yang konon dulu pernah terjadi fenomena mistis sehingga terjadi jurang yang begitu dalam, sehingga tempat ini sekarang dinamakan Telaga Pasir atau mungkin Telaga Sarangan. Lokasi yang strategis di lereng Gunung Lawu yang membuat masyarakat, membuat para pecinta alam di wilayah ini berduyun-duyun untuk berwisata di tempat ini, baik dari Surabaya, Jakarta, ataupun yang lain-lain. Untuk lebih lanjut mengetahui sejarah daripada Telaga Sarangan ini, kita akan bertanya kepada masyarakat setempat. Jangan lupa subscribe, like, dan share di Cak John channel, Pak. Koda dari desa sini. Pak, sejarahnya Telaga Sarangan ini gimana, Pak? Dulunya ya seperti kawah itu. Ada legenda di sana. Legenda apa itu, Pak? Ceritanya gimana? Sedikit ceritakan, Pak. Orang yang itu Pak Kiai Pasir itu kan. Ya, Kiai Pasir, Pak. Ya itu kan cari rumput, cari kayu di hutan, ketemu telur, terus pecah, terus dibakar, ya terus goser-goser jadi Membentuk jadi telaga ini. Ya separuh, terus istrinya nyusul ikutan kan Jadi telaga di dalam ini. ya ikutin. Jadi di sini ada namanya Kiai Pasir ya. Menemukan telur, Pak ya. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Tukiran ya. Informasi dari Pak Tukiran, sejarah daripada Telaga Sarangan ini dulunya ada seorang kiai namanya Kiai Pasir menemukan telur, yang telur itu dibakar kemudian menggosok-gosok di tempat ini dan dimakan, akhirnya menjadi sebuah telaga ini. Itu menurut cerita dari Pak Tukiran, nahkoda daripada perahu. Ki Atmo Sentono, sesepuh desa Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, juga bercerita bahwa selama ini orang salah kaprah menyebut Telaga Sarangan di kaki Gunung Lawu. Selama ini orang menyebut telaga ini, padahal
Yang benar adalah Telaga Pasir. Saya perlu meluruskan karena saya tidak ingin menilai cerita mengenai telaga ini menjadi terhapus dari ingat anak cucu nanti, ujarnya. Dikutip dari majalah Mosaik November 2005. Keberadaan telaga ini tidak bisa dipisahkan dari legenda Ki Pasir dan istrinya Nyi Pasir. Pasangan suami istri tersebut memulai hidup dengan melakukan babat alas dan di daerah yang kini disebut Sarangan. Ki Atmo melengkapi pemahaman tentang awal mula keberadaan telaga dan menjelajah sekian perpustakaan, mulai dari perpustakaan di Jawa Tengah hingga perpustakaan nasional di Jakarta. Ia membaca buku-buku terkait babat tanah Jawa hingga tuntas